buat cakapan. Sini kita mengumpulkan ilmu sama-sama saja. Tak nak diganggu dengan sembarang percakapan. Bismillahirrahmanirrahim. Musalsal yang ke-27. Talqin zikir. Talqin zikir artinya guru kita akan mentalkinkan zikir 3 kali kepada kita dengan memejamkan mata. Jadi itu pernah nanti kita ajarkan kepada berbilahi kepada Allah wa zikirnya supaya kita amalkan. Ya selepas subuh barangkali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kita nak dapatkan zikir yang bersambung dengan mata rantai yang bersambung daripada kita kepada ulama-ulama kita bersambung sampai kepada Sayyidina Rasulullah SAW, supaya asrar pancaran cahaya daripada zikir la ilaha illallah, rahasianya, keutamaannya, kelebihannya, kemuliaannya, keagungannya, fadilatnya, khasaisnya, mumayyizatnya itu akan bersambung juga sampai kepada kita, terimbas kita dengan kemuliaan yang terkandung di dalam zikir la ilaha illallah. Kita dengari rangkaian hadis musalsal bil mubayyat ala zikir, artinya hadis musalsal tentang pembaiatan zikir la ilaha illallah yang bersambung diriwayatkan daripada guru ke guru sampai kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Saya bacakan sebagian daripada sanadnya yang bahasa Arab 100 muka surat 123. Yaqulul faqir ilallah tabaraka wa ta'ala, telah berkata al-faqir yang teramat-amat miskin, hina dan rendah dan kerdil di sisi Allah, Muhammad Nuruddin Madhu Al-Banjari Al-Makki, telah memberitahukan kepada kita alam al-muslim Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, babaya'ana, terus dalam membaiat kami ke atas zikir la ilaha illallah. Namanya zikir mubayah, untuk zikir mubayah dalam beramal, mengamalkan la ilaha illallah. Beliau meriwayatkan akhbarana al-Qadhi As-Sayyid Zaki bin Ahmad Al-Tarzanji wa Syekh Ali bin Fali Al-Tahi di Makkah. Jadi kalau kita nanti meriwayatkan, kita meriwayatkannya di Gombak Masjid Al-Khairiyah. Kalau Syekh Yasin meriwayatkannya kepada kami dan pada waktu beliau meriwayatkan kepada guru beliau itu pada waktu beliau berada di Mekah. Kata beliau masing-masing daripada guru tadi itu bayat tukulan minhumah, membaiat guruku keduanya ala zikri, atas zikir la ilaha illallah. Masing-masing berkata telah memberitahukan kepada kami Syekh Ahmad bin Ismail Al-Tarzanji babayatu ala zikir. Qala akhbarana Muhammad bin Ibrahim Abu Hudayt Ad-Dimyati babayatu ala zikir. Qala akhbarana Sayyid Muhammad bin Ahmad Ad-Damanhuri Al-Husaini di Misra. Ini diriwayatkan pada waktu beliau berada di Mesir, babayatu ala zikir. Qala akhbarana Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim Asy-Syarqawi. Ini pengarang kitab Hasyiah Syarqawi ala Fathul Wahhab atau Hasyiah Syarqawi ala Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Hasyiah Syarqawi ala apa? Yang tahu? Yang pernah ngaji pondok? Satu buah kitab syarah namanya Hasyiah Syarqawi, syarahan kepada kitab yang dikarang oleh Syekh Islam Zakaria Al-Ansari. Beliau menceritakan yang pernah menjadi Syekhul Azhar. Qala bayatu ala zikir. Qala akhbarana Mahmud ibn Hasan Al-Kurdi bayatu ala zikir. Terus bersambung dengan sanad yang panjang. Masing-masing murid membaiat guru ke atas zikir la ilaha illallah. Arti baiat yang disedia untuk kita sama-sama mengamalkan. Bersambung ke penghujung. Kebanyakan daripada ulama-ulama yang terdapat dalam periwayatannya ini di kalangan ulama-ulama sufi, yang diantaranya Syekh Muhammad bin Ahmad At-Tainuri, Syekh Mansyad At-Tainuri As-Sufi, yang diantaranya qala akhbarana Abul Qasim yang mendapatkan julukan sebagai Sayyidul Taifah, Al-Junaid ibn Muhammad, Al-Junaid Al-Baghdadi, Al-Khawariri, Babayat, ada zikir.
aku baiat untuk guruku tadi itu, kata Imam Mamsyad dan Tayyuri ala dzikir. Qala akhbarana Sirri ibn Muqaddis As-Saqati. Sirri As-Saqati itu pak saudara kepada Imam Junaid. Kalau kita nak ceritakan di antara daripada cerita-cerita berkenaan dengan mereka berdua atau dengan ulama-ulama sufi lainnya, seperti nanti Abdul Sulaiman Ad-Darani, itu akan menyita atau akan mengambil masa yang agak cukup lumayan panjang. Yaqulu qala akhbarana Abu Mahfuz Ma'ruf Al-Qarhi, ini juga salah satu daripada ulama sufi. Tabaya'tu ala dzikir qala akhbarana Abu Sulaiman Daud Ad-Darani Al-Qa'i. Tabaya'tu ala dzikir qala akhbarana Hasan Ibn Yasar Al-Basri. Jadi kita ada sanad bersambung kepada Imam Hasan Basri. Ini bukan hanya setakat untuk diriwayatkan, tapi insya Allah pemikiran kita, panduan kita, hidup kita, dan juga dengan masail atau juga dengan hukum hakam masalah-masalah yang dihadapkan kepada kita, insya Allah dengan sanad silsilah bersambung kepada salafun salih, kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, bukan hanya untuk mendekatkan kita kepada Allah, tapi juga kita akan lebih dekat, akan lebih akrab kepada kebenaran, karena kita bersama dan juga bersambung sanad tali penghubung kita kepada orang-orang yang benar, kepada orang-orang yang jujur, bukan jujur percakapan dan pembicaranya, tapi juga jujur muamalahnya dengan Allah. Yang kalau seandainya salah seorang daripada mereka itu hidup, sumpah kita masih belum layak untuk menjadi murid kepada salah seorang daripada mereka. Mereka duduk, Imam Junaid duduk, mampu untuk membaca rahasia-rahasia yang ada di dalam hati orang banyak. Jadi yang walaupun senyap macam itu saja, antara cerita kita tak bercerita apa-apa, kita tidak menyampaikan apa-apa, tapi ternyata yang ada di dalam hati kita boleh terbluetooth dalam hati mereka. Kata mereka, antara cakap begini. Di antaranya dengan Imam Junaid yang mendefinisikan orang arif billah, al-arifu billah, man ya'rafu sirraka wa anta sakit. Orang yang mampu untuk membaca rahasia dirimu saat ketika kita diam dan senyap. Jadi ulama-ulama hebat semuanya. Makanya ulama-ulama kita dahulu tak kisah, tak problem apakah kira-kira sampai sekian ribu mil, sampai sekian juta ringgit atau RM duit yang dihabiskan, yang pada waktu dengan mereka menghabiskan waktu untuk mendapatkan riwayat-riwayat dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, itu atas tujuan apa? Target dan matlamat yang mereka targetkan untuk apa saja? Agar aku terhubung dengan orang-orang soleh, terhubung dengan orang-orang yang baik, akan memberikan kesan yang baik, pemikiran yang baik, pandangan yang baik, ijtihad yang baik, dan juga perilaku dan perangai yang baik. Nabawi dengan pemikirannya, Nabawi dengan fatwa dan pendiriannya, Nabawi dengan akhlak dan perangainya. Kenapa? Sebab sumber pertama di perumpamaan yang sederhana, kalau memang daripada induknya itu cahaya, sampai kepada siapapun akan cahaya. Kalau memang daripada sumbernya sudah keruh, maka yang sampai kepada kita pun juga keruh. Yang penting dari kialannya dulu, daripada asal muasal, dari mana datangnya air. Kalau air tadi itu datangnya daripada sumber yang bersih, maka air yang akan kita dapatkan, air yang kita pelajari pun juga bersih. Tapi saat ketika dengan silsilah sambungan daripada mereka, daripada guru-guru yang mengutuk, daripada guru-guru yang melaknat, daripada guru-guru yang mencerca dan yang mencaci maki, ulama jadi sasaran dicerca dan dicaci sama mereka, maka pemikiran yang seperti itulah bersambung, musansal juga namanya. Sehingga sampai pada mereka pun pengajiannya hanya setakat untuk mencerca, untuk membid'ahkan, untuk menyesatkan orang-orang. Orang ramai dipandang ini adalah umat Nabi Muhammad. Tak boleh dengan kita pandang hina, tidak boleh mereka kita pandang rendah, tidak boleh kita hinakan. Kenapa? Sebab Allah memuliakan mereka. Walaqad karramna bani Adam, yang walaupun dia manusia jahat, sejahat-jahat manusia, justru dia di antara daripada yang layak untuk mendapatkan syafaat daripada baginda nanti pada hari kiamat. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, syafaati syafaatku li ahli al-kabair min ummati.
itu kepada orang-orang yang terbabit dengan dosa-dosa besar di kalangan umatku. Baginda siap untuk menjadi pembantu, tapi akan lebih menyeronokkan lagi kalau kita tidak terbabit. Jadi jangan dengar kita kalau macam itu kaku, nakkan juga siapa daripada beliau. Mau tidak mau kena terbabit dengan dosa-dosa besar, tidak. Jadi kalau seandainya ada orang-orang yang terlanjur, yang terbabit dalam kemaksiatan dan kemungkaran, jangan kita vonis. Jadi saya cerita sedikit apa. Insya Allah kita berhenti pada pukul 11. Ini baru pukul berapa? 10 kan? Harus 10 sedikit. Jadi ada dua orang. Ini cerita dalam hadis daripada Bani Israel. Cerita daripada Bani Israel tidak lepas daripada lima baru-baru ini saya baca di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi atau di dalam kitab Sunan Abi Dawud. Ceritanya seperti apa? Salah satu daripada dua orang hamba Allah dari Bani Israel itu ahli ibadah, zikirnya, tasbihnya, pengabdiannya, ubudahnya tidak ada tandingannya. Dari masa ke semasa daripada waktu-waktunya semata-mata dalam dunia ibadah. Sementara yang satunya lagi itu babit dalam dua kemaksiatan, kaki judi, kaki perempuan, kaki maksiat, kaki perkara-perkara yang terlarang dan yang diharamkan. Tapi tetap saja, siang satu tadi itu senantiasa memberikan peringatan, memberikan teguran, memberikan amaran, jangan dari masa ke semasa. Sampai pada suatu ketika, tak lagi secara sembunyi-sembunyi, di luar daripada tatapan pandangan mata melihat, justru saudaranya tadi itu melakukan kemaksiatan di depan mata kepala saudaranya yang soleh, yang senantiasa beribadah dan berubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Karena terlampau duduk yang betul. Dahulu orang mandi dulu dengan harum pakaian serba putih, kemudian dengan harum benih wangi sekali. Maka malaikat pun hadir bersama mereka. Jadi kita akan juga pengajian yang tengah malam macam ini maka mengantuk letih, malaikat juga hadir bersama. Jadi kita duduk sopan, santun di hadapan para malaikat sebab mereka lah harapan kita yang akan membela kita, yang bersama kita di dunia, agar mereka menjadi pembela-pembela dan saksi kepada kita nanti di akhirat. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kami, bukan yang jungkir balik kaki ke sana dan kemari dalam pengajiannya. Jadi dahulu ada orang mengaji 20 tahun dengan Imam Malik. Ternyata dalam 20 tahun mengaji di Madinah tadi itu 18 tahun hanya tentang adab saja isi pengajian. Tak ada ilmu, tak ada hukum, tak ada syariat, tak ada itu lagi. Adab saja sepanjang 18 tahun untuk ilmu hukum hakam dan sebagainya setakat 2 tahun saja. Selepas sang murid tadi itu selesai, terus melanjutkan tugasnya sebagai seorang dai, terjun ke masyarakat. Beliau berkata, nikmatnya kalau sepanjang 20 tahun itu aku hanya diajari dengan adab ilmu, adab majlis dan juga adab bersama semua makhluk Allah Jalla wa'ala. Rupa-rupanya peradaban dan segala-galanya. Imam Malik seketika menyerahkan, ibu Imam Malik seketika menyerahkan anak beliau kepada Tuan Guru. Pesan yang pertama kepada Tuan Guru Imam Malik, alimul adab qabla al-ilm, ajarkan peradaban yang baik sebelum ilmu. Jadi kita yang walaupun sekali sebulan, mungkin nanti sekali setahun, mungkin sekali seumur hidup, ya kita belajar adab, bagaimana kita boleh mengkondisikan diri kita dengan penuh hormat dan taklim seketika dengan kita meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi karena terlampau kurang asal di depan kawan atau depan saudara yang ahli ibadah, ahli zikir takwa, ternyata secara terang-terangan melakukan maksiat, sehingga sampai saudara yang ahli ibadah itu ucap kata-kata seperti, demi Allah, Allah tidak akan mengampunkan dosa kesalahanmu. Demi Allah, kamu akan Allah masukkan ke dalam api neraka. Mati kedua-duanya. Allah hisab kedua-duanya. Allah berfirman, sejak bila kau mendapatkan mandat atau juga wewenang daripada aku untuk memperkatakan dan juga untuk menghakimi aku, sehingga sampai kau katakan tidak akan terampunkan dosa kesalahannya dan awak akan masuk neraka, aku ampunkan segala kesalahannya dan aku campakkan ke dalam lembah api neraka. Waliyadzubillah. Itu sikap kita kepada manusia-manusia yang seperti apapun jahatnya, seperti apapun kurang asam dan samsinya,
tetap saja sebagaimana yang Nabi kita ajarkan, penyembah patung, penyembah berhala, bunuh anak hidup-hidup, minuman keras, perjudiannya, kemaksiatan dan kemungkarannya, tetap nanti kita doakan Allahumma hadi qaumi, ya Allah bimbinglah umatku, fa innahum sesungguhnya mereka tidak tahu. Akhirnya ramai berduyun-duyun, berbondong-bondong masyarakat Quraisy masuk Islam dengan berkat doa daripada baginda. Kita tidak semacam itu, kita doakan kepada orang-orang yang beda sedikit dengan kita doakan dengan perkara-perkara yang tidak elok. Akhirnya yang tadinya kawan pada akhirnya menjadi lawan. Jadi keberhasilan, kita katakan berjaya seorang dai di jalan Allah, yang kalau pada itu dengan kita mampu mendapatkan kekuatan daripada lawan sehingga mereka menjadi kawan. Itu yang kita harapkan. Kembali kepada hadis tadi itu, riwayat daripada Imam Sirri As-Saqati. Sedikit mudah-mudahan ingat untuk selama-lamanya. Bukan saya terbawa-bawa, tapi saya senantiasa ingat dengan cerita itu. Imam Ahmad bin Hanbal pada masa sakit tenat, duduk nyendar santai seperti itu, berbaring sebagaimana wajarnya orang yang sedang sakit tenat, tak berkemampuan, kondisi kesehatan tidak menyokong, kemampuan juga tidak mendukung. Tapi pada saat tetamu datang, dan tetamu tadi itu langsung menanyakan, itu menyebut nama salah seorang ahli riwayat. Imam Ahmad dengan memaksakan diri untuk duduk tegak hormat dan takzim. Sang murid tadi itu menjadi takjub, menjadi heran. Tuh guru yang tenang, yang sedang sakit keras, yang dalam keadaan teruk, bagaimana sampai memaksa-maksakan diri untuk duduk tegak hormat dan takzim. Pada saat ditanyakan, kata Imam Ahmad bin Hanbal yang mendapatkan gelaran Imam Sunnah, yang dalam mimpi ulama Imam Ahmad salah satu daripada Aba Abdillah, dipersilakan kepada Bapak Abdillah, kepada Bapak Abdillah, kepada Abu Abdillah, kepada Abu Abdillah untuk masuk ke dalam surga Allah. Jadi kata yang bermimpi, aku pun bertanya kepada malaikat yang ada di sampingku, siapa kegerangan Abu Abdillah yang berempat tadi itu? Ternyata salah satunya Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahullah. Itu yang walaupun setakat mimpi, tapi kalau ramai orang-orang yang memimpikan mereka, merasa mereka daripada golongan yang selamat, daripada golongan yang mendapatkan rahmat dan keampunan daripada Allah Jalla wa'ala, itu secara tidak langsung menunjukkan tentang kedudukan dan kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, yang mendapatkan gelaran Imam Sunnah, yang menghafal hadis tidak kurang daripada 1.000.000 hadis di kepala. Jadi kata beliau, tidak patut nama salah seorang ulama besar disebut di saat kita sedang menyendar, di saat kita sedang berbaring sakit-sakit macam mana pun tenatnya, beliau tetap duduk hormat dan takzim. Itu baru dengan nama seorang ulama. Macam mana kalau pada itu kita sebut nama baginda Nabi. Jadi apa yang menyebabkan ilmu tidak berkah? Kenapa tidak berkesan dalam kehidupan? Sebab kadang-kadang kita hadis Riyadhus Shalihin dibaca, azkar dipelajari, yang merokok, yang bersimbang-simbang, yang baca akhbar-akhbar dibaca, yang nak baca majalah-majalah dibuka, tidak ada habis-habisnya. Akhirnya keberkatan ilmu dan keberkatan daripada orang-orang saleh itu tidak menular dan tidak sampai kepada kita. Kita ingin mengharapkan keberkatan daripada orang-orang saleh. A'id alaina min barakatis salihin wa min barakati ulumihim. Sibahkan atau imbaskan, sampaikan kepada kami, hulurkan juga kepada kami keberkatan orang-orang saleh, khususnya di kalangan salafun saleh radhiyallahu taala anhum. Ini semuanya nama-nama orang hebat. Siapa di antaranya? Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi, kubaiat guru saya atas zikir la ilaha illallah, daripada Imam Abu Sulaiman Daud Ad-Darani At-Ta'i, babayatu ala zikir, daripada guru kami Habib Muhammad Al-Ajmi, babayatu ala zikir,
qala akhbarana Al-Hasan bin Yasar Al-Basri. Jadi dikatakan tentang Imam Hasan Basri, ada orang nak tanya di mana Imam Hasan Basri dan macam mana aku boleh tahu. Kampungnya sudah duduk di Bukit Jeluntung, atau duduk di Shah Alam misalnya, Seksi 9, rumah nomor sekian. Jadi setelah ditunjukkan semuanya, tapi macam mana pun kena tak kena orangnya susah juga. Jadi katanya memberitahukan kalau awak nak kena Imam Hasan Basri, kalau nak tahu beliau, pada waktu nanti di masjid beliau, tengok orang yang beda daripada orang ramai. Itulah Imam Hasan Basri. Khusyuknya, ibadahnya, tangisannya, rintihannya, takutnya, ta'ani dan lain sebagainya. Semua kriteria dan juga semua sifat-sifat mulia itu terkumpul. Kalau ada orang yang lain daripada orang banyak, itu dia Imam Hasan Basri. Anda tak payah tanya sana sini, Anda boleh tahu kelainan yang lain daripada beliau. Ada orang bertanya, ada tak kira-kira orang yang sehebat Imam Hasan Basri? Ada tak kira-kira dengan orang-orang yang sekedudukan dengan beliau? Jadi dikatakan, jangankan untuk sehebat ibadah beliau, jangankan untuk sehebat amal ubudiyah dan ketakwaan daripada beliau, kemuliaan daripada beliau, untuk kita bercakap semacam mana beliau pun kita belum mampu. Bercakap yang macam mana? Percakapan Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala menangiskan hati sebelum mata menetes, sebelum meleleh air mata. Letih abang, nampak menguap lagi abang usia mujahadah abang. Kalau muap boleh, jadi jangan dibuka. Kalau tak boleh, baru kita tutup dengan tangan kah, dengan kain kah. Tapi kalau boleh, ya. Tak sempat setan masuk ke dalam mulut kita, dan setan akan ketawakan kita kalau pada waktu kita menguap dengan bunyi wah macam itu. Dia seronok sungguh tengok kita mengantuk. Dalam beberapa hadis satuan dikatakan at-tasawuf, al-utas, an-nu'as, al-qai, dikatakan itu minasyaitan kalau padaku dalam sembahyang. 3 yang disebutkan, ada tambahannya haid dengan qai, muntah dengan udur. 3 yang daripada syaitan kalau padaku sembahyang, 1 menguap, yang kedua bersin, dan yang ketiga mengantuk. Waktu sembahyang, belum sembahyang, wah jelek mata, gitu dia takbir, alhamdulillah, amin itu dicampur dengan menguap. Apa jelek mata segi ketahanan tuh sudah ada. Siapa tahu mata kita yang berjaga pada malam ini mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka nanti pada hari kiamat. Sebab nanti kita berjanji 2 sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, maksudnya diri, jiwa, raga yang tidak akan disiksa di dalam api neraka. 1, ainun bakat min khasyatillah wa ainun sahrat fisabilillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga di jalan Allah. Mudah-mudahan mata kita pada malam hari ini. Tapi jam-jam begini memang belum tidur lagi, kita tidur pukul 1. Sepatutnya pengajian kita buat pukul 1. Tak tahu loh Ustaz Wan ingat, tapi awak di Madinah kan. Dulu anak pertama kali dibuat Haji Musa Al-Sadi di Masjid Fatah pada tahun mungkin dalam tahun 90-an. Bila diriwayatkan pukul 1 malam. Ini serius tak serius ngajinya ini, saya pun tak tahu. Apakah memang betul-betul kerawan kau ini serius nak mengaji, nak mendapatkan hadis musalsal, atau hanya setakat buang liur dasi, hanya setakat ada pasarannya. Bila kita adakan pukul 1 malam, 12 tahajud sampai pukul 1. Tak ingat kita belakang mungkin pada masa di sana tak ada balik dah. Kita ada balik dah. Anak ada balik dah. Kita datang ke masjid, anak ada balik dah. Atau sumpah lagi 98, 97, 2003 itu belakangan. Anak tadi 98, sebelumnya lagi dalam 94, 95. Jadi ada anak Sufyan jadi imam salat tahajud pukul 12 malam sampai pukul 1. Pada masa salat tahajud dalam pukul 1-an, pada masa itu ada 2 yang jatuh, 2 yang tumbang. Kenapa? Tak boleh menahan mata, dia baca panjang sekali. Akhirnya bukan mengantuk, dijatuh.
Hari kedua tobat nasuha. Jadi di kitab ini kali pertama saya riwayatkan pada di masjid pada pukul 1 malam. Penuh masjid kata penuh. Kawan-kawan sewa bas khusus daripada Haisabi untuk menghadiri pengajian periwayatan hadis musalsal. Kitab ini sebenarnya dibaca bukan untuk kita. Hadis musalsal ini diriwayatkan selepas kita baca Kutubus Sittah, kita baca Musnad Imam Ahmad, baca kitab-kitab hadis semuanya, baru sebagai ijazahnya, simbol atau juga sebagai tanda penghargaan atas kitab-kitab yang kita pelajari, kita diriwayatkan atau diberikan anugerah dengan periwayatan hadis musalsal. Kalau dengan kita kan kita lebih elit lagi, kita melompat atas dulu, nanti baru turun kita. Tanpa lah, yang penting mengantuk kita tahan. Allah, fabayatu ala dzikir. Qala bayatu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kata Sayyidina Imam Hasan Basri, dan memang beliau bertemu dengan baginda Ali, aku telah membaiat baginda Ali atas zikir la ilaha illallah. Qala Ali karramallahu wajhah, bayatu, aku telah membaiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ala zikir. Faqultu lahu ya Rasulullah, anjurkan dan tunjukkan kepadaku anak aqrabit turuq ilallah, jalan yang paling dekat untuk menuju Allah. Jalan kita sebut dengan jalan shortcut, atau jalan pintas kalau misalnya jalan pintas, jalan tikus dikatakan juga yang masuk-masuk, tapi dekat daripada kita macet ke situ terperangkap dengan haluan yang sibuk, kita cari jalan yang cepat. Tolong ajurkan, tunjukkan kepadaku jalan yang paling dekat untuk menuju Allah dan yang paling mudah diamalkan oleh hamba-hamba Allah dan yang paling afdal dan paling mulia. Insyaallah 3, yang paling dekat, yang paling baik, dan juga yang paling mudah. Dekat, mudah, afdal, semuanya terkumpul lengkap di dalam pertanyaan yang ditanyakan. Jadi baginda Nabi memesankan ataupun juga mengingatkan kepada baginda Ali, memberikan jawabannya. Faqala Ali, ya Ali, alaika bimudawamati dzikrillahi fil khalawat, hendaklah kamu senantiasa berzikir, senantiasa ingat Allah di tempat-tempat khalwat, tempat-tempat yang tertutup, tempat-tempat tersembunyi. Faqala Aliyun, hakadha fadilatu dzikir wa kullu nasi zakirun. Macam tu fadilatnya zikir, tapi semua orang tentu mengingat. Maksudnya aku nakkan yang agak spesial sedikit, nakkan yang lebih istimewa daripada amalan yang diamalkan oleh orang ramai. Jadi kita bersabda, ya Ali, la taqumus sa'atu, tidak akan berlaku hari kiamat, tidak akan bangkit hari kiamat, atau tidak akan berlaku. Wa ala wajhil ardi may yaqulu Allah, Allah. Tidak akan berlaku hari kiamat sedangkan masih ada di permukaan bumi ini orang yang mengucap Allah, Allah. Faqala Aliyun, kalau macam itu hakikatnya bagaimana cara aku berzikir ya Rasulullah? Nabi kita bersabda, Ghammid ainaika, pejamkan kedua mata kamu. Wasma' minni salasa marratin, dan dengar daripada saya 3 kali. Kemudian ucapkan qul anta salasa marratin wa ana asma'. Kemudian ucapkan anta 3 kali dan aku mendengarkan. Jadi yang pertama Nabi kita suruh baginda Ali untuk memejamkan mata dan dengarkan talqin zikir. Ini disebut dengan mubaya'ah ala zikir, dan juga disebut dengan musalsal bitalqin zikir. Tu guru talqinkan, ajarkan cara kita berzikir. Jadi baginda Nabi pesankan kepada baginda Ali, pejamkan kedua matamu dan dengar aku melantunkan zikir itu sebanyak 3 kali, kemudian kau ikuti mengucapkannya pun juga sebanyak 3 kali dalam keadaan terpejam mata. Qala salasa marratin mughmidan ainaihi. Kemudian Nabi kita mengucap la ilaha illallah sebanyak 3 kali dalam keadaan memejamkan kedua mata dengan menyaringkan dan melantangkan suara sedangkan Sayyidina Ali mendengarnya. Kemudian selepas 3 kali Nabi kita
mengucapkannya sampai kita ucapkannya 3 kali. Baginda Ali pun menyambutnya dengan ucapan la ilaha illallah sebanyak 3 kali dengan memejamkan kedua mata. Rafi'an sautahu. Ulama mengatakan hadis ini lemah sekali, bahkan ada yang mengatakan hadis ini maudhu', bahkan ada yang mengatakan itu direkayasa oleh ulama-ulama tasawuf. Jadi kata ulama, aku tidak pernah melihat ada seorang hafiz yang meriwayatkannya dan tidak ada di dalam kutubus sihah, kutubul masanid. Jadi kita siap siaga dulu lah tahu tentang kedudukan hadis sebelum nanti mantan mufti mengatakan hadis ini maudhu'. Atau juga dengan kuat-kuat lainnya. Jadi kita jelaskan ulama kita mengatakan hadis tadi itu seperti apa. Jadi ada yang meriwayatkan karena hadis tadi itu mempunyai sanad daripada riwayat yang lain seperti Musa sambil takini tikir, riwayat dengan riwayat, di samping juga dengan pokok kita berzikir dengan la ilaha illallah. Maka ulama daripada salaf kepada khalaf, daripada generasi kepada generasi, tetap tidak mau melengahkan hadis tadi itu, yang walaupun di segi sanad nanti tengok muka surah 130, yang walaupun dari sudut sanad hadis itu dhaif, bukan lagi maudhu', tapi ada juga yang mengatakan maudhu', akan tetapi tetap ditasalsulkan diriwayatkan oleh para alim ulama. Satu, karena tabaruk dengan nama-nama ulama tasawuf yang terbagi dalam periwayatannya. Kemudian yang kedua, yang walaupun hadis tadi itu lemah, akan tapi dengan kita ingin bersambung riwayat dengan orang-orang yang mulia di sisi Allah, di samping tentang fadilat mengucap la ilaha illallah itu diriwayatkan dalam beberapa buah hadis. Jadi sanad yang secara khusus tadi itu memang ada masalah, tapi gabungan daripada beberapa sanad dan fadhail yang berkenan dengan fadilah kita mengucap la ilaha illallah, maka dengan kedudukan hadis tadi itu patut dan wajar untuk kita riwayatkan. Jadi kita riwayatkan bersama. Sebagaimana saya menerima riwayatnya semacam itu, saya akan juga riwayatkan dengan cara yang sama. Jadi caranya nanti setelah saya matikan handphone, setelah handphone sampai jam-jam malam macam ni handphone masih sampai dalam pengajian juga kacau kita. Kenapa? Sampai jadi sumbang kita, kenapa? Jangan sampai peralatan komunikasi kalau harganya sampai 1 triliun dolar sterling, tetap jangan sampai mengkacau amal ibadah, pengabdian, sembahyang dan juga pendekatan diri kita kepada Allah. Saat saja kalau mana sekali lagi saya berhenti, insyaallah dalam 15 menit kita berhenti matikan handphone. Jadi caranya kita pejamkan mata, nanti dengar yang saya berzikir 3 kali, selepas saya lakukan 3 kali, ikut juga berzikir 3 kali, selepas zikir 3 kali baru buka mata. Jadi subuh-subuh terserah nak buat cara amalan semacam itu elok kan. Kadang-kadang pada waktu kita tahlilan, maka tuh guru yang bimbing kita baca tahlil tuh baca tahlil 3 kali kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan begitu kan? Pernah tak? Ada tuh guru pondok tuh dulu lama 3 kali dulu, baru serentak dengan suara beramai-ramai. Kita sekarang yang penting geleng kepalanya betul. Nah, penting geraknya macam tuh. Dan dia ada cara. Bukan tak boleh, tapi tabarrukanlah dengan cara. Sebab semua orang sekarang senang meniru gaya gerakan daripada tari-tarian. Itu juga dengan wayang, bagaimana tangan digerakkan, bagaimana dengan pergerakan tubuh, bagaimana dengan senam aerobik, bagaimana juga dengan tari renang berirama. Itu mesti kena tepat dan juga kena bagus. Itu juga penari yang atas ujung jari itu namanya Bali apa tak tahu tak. Oh, itu kan jumbah seperti Masya Allah terus sungguh. Nah, itu kita kena tepat. Maka kita juga nak buat riwayat musalsal setepat itu. Fair, sholat siap. Kita pejamkan mata. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
sebab ada tambahan kata-kata sahur. Nanti kita tak pernah kata sahur. Sinari langsung jawab saja. Jadi tak payah saya suruh sahur. Nanti jadi musasal dengan sahur pun. Oke. Jadi setelah saya ucap 3 kali, tarik nafas, zikir juga 3 kali. Tak payah saya suruh lagi. Jadi tak ada saya suruh sahur. Tak payah. Oke. Kita pejamkan mata. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Diriwayatkan atau dijelaskan oleh ulama, ada sebagian yang memperkatakan atau yang memberikan komentar seperti ini. Lantunan zikir yang pertama itu pada saat talqin daripada Allah kepada malaikat Jibril. Yang keduanya daripada malaikat Jibril kepada baginda Nabi, dan yang ketiganya daripada baginda Nabi kepada umat atau kepada baginda Ali karramallahu wajhah. Itu musalsal kita pikir sebagaimana yang telah kita dengar tadi. Mudah-mudahan dengan berkat tasalsul hadis kita dengan orang-orang soleh, kalau kita tidak menjadi orang-orang yang soleh pun, kita ingin bersama orang-orang yang soleh, agar keberkatan daripada kesalehan orang-orang saleh itu akan membuat anak cucu dan keluarga kita dan juga kita tergolong dalam kumpulan orang-orang saleh. Hadza wabillahi taufiq. 15 menit muka surat 87 kita menghabiskan atau melanjutkan musalsal bil asyraf sampai kepada hadis yang ke berapa? Ada lagi coret-coretan semangat ada dan ikut bulan lepas. Des 9. Iddatul mu'min ka'akhdin bil kafi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apakah saya ini juga daripada Ahlul Bait? Secara jujur saja saya mengaku, saya tidaklah mau mengaku yang walaupun itu nampak kita agak mancung sikit dia, tak banyak mana. Juga seperti itu orang Arab. Tak betul lah kalau dengan kita ngaku-ngaku, ngada-ngada, mengatakan kita daripada Ahlul Bait, daripada keluarga kita, daripada Bani Hashim, daripada Bani Muthalib. Sakit apa kalau kaki itu digoyang gitu? Kalau tak goyang tak boleh kan? Itu kalau dalam bahasa taklim namanya abas, perkara sia-sia. Rakidu, pen dimainkan, garuk pala. Kecuali kalau dalam keadaan darurat saja, kaki digoyang-goyangkan, nanti itu diasap. Jadi Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari sudut mana kelayakan kita untuk meriwayatkan hadis musalsal bil asyraf? Artinya di Ahlul Bait. Dari sudut hadis baginda yang diriwayatkan, Nabi kita bersabda, Ahlul Baiti, keluarga aku, kullu mu'minin taqi. Dia orang mukmin yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong daripada kumpulan ahli takwa. Sehingga dengan kita layak untuk bertasalsul dengan meriwayatkan hadis musalsal bil asyraf yang jumlah bilang ayat kita kurang daripada dalam 40 buah hadis. Dan kita bersabda, la yahillu lil mu'minin ayyajura akahu fawqa salasati ayamin. Tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan kepada seorang mukmin untuk meninggalkan ujran
untuk tidak menegur, untuk tidak menyalami tegur sapa kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Kata ulama, yang seperti kalau untuk urusan dunia. Tapi kalau ternyata orang tadi itu terbabit melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, atau dengan orang tadi itu tidak mau patuh dan juga tidak mau taat kepada Allah Jalla wa'ala, kalau seandainya dengan kita tidak menegurnya lebih daripada 3 hari pun juga tidak mengapa. Jadi diantara daripada bukti sebagai petanda juga sebagai dalil yang membuktikan boleh saja dengan kita hujuran, Anda tidak menegur seseorang lebih daripada 3 hari. Diantaranya kejadian dengan Sayyidina Abdullah ibni Umar dengan salah seorang daripada anak beliau, di mana dengan beliau memberikan teguran kepada anak dan berhujjah dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadinya ini sabda baginda seperti ini. Sementara dengan putra beliau tadi itu memperkatakan pendapatnya pula, pendapatnya si I, si B, si C dan lain sebagainya. Marah beliau. Aku sabdakan, aku riwayatkan kepada kamu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau memprotes aku dengan perkataan salah seorang daripada ulama. Demi Allah, aku tidak akan menegurmu sampai mati tidak ditegur sama beliau. Jadi nasihat tetap wajib kita nasihati, kita berikan panduan dan bimbingan. Tapi kalau tetap juga tidak mau kembali kepada Allah, tetap juga tidak berkenan dengan nasihat, tetap juga menolak kebenaran, kalau seandainya kita tidak menegurnya lebih daripada 3 hari, insya Allah tidak salah. Hadis laisa minna man wasyana, bukan daripada umatku, bukan daripada kami seseorang yang menipu kami. Laisa minna man wasyana, Nabi kita bersabda, bukan daripada umat Nabi Muhammad, bukan daripada umatku orang yang menipu kami. Man wasyana, risk dengan pakaiannya, risk dengan jualannya, risk dengan ilmu pengetahuannya. Masya Allah, tabarakallah. Tuh guru ini terlampau ngantuk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Untuk menyamar supaya ngantuk tadi itu tak nampak kelihatan mengantuk. Astagfirullahaladzim, dosa besar yang berdehem tadi itu. Sebab aku lagi sedang bermimpi bertemu Rasulullah. Ada orang yang macam tu. Dunia ni tak hebat mana, tak lama mana. Untuk apa kita berbohong semacam itu? Untuk apa kita nipu orang? Untuk apa kita berpura-pura? Untuk apa dengan kita untuk mendapatkan satu makom, satu pangkat, satu kedudukan dengan mengaku itu dan ini, tak ada untungnya. Akan tersikap, kelihatan, nampak di khalayak orang ramai. Sebelum Allah perlihatkan kejelekan dan keburukan dan penipuannya di dunia, di akhirat, di dunianya pun kadang-kadang Allah nampakkan kepada kita semua. Kita sebagaimana kita ini kerdil orang. Kalau ditanya ikhlas tak, secara jujur tidak ikhlas. Khusyuk tak, secara jujur tidak khusyuk. Secara jujur, apakah dengan kita pernah salat sampai habis dalam keadaan khasyah? Jawab saja, kita katakan tidak. Ulama mengatakan ikhlasnya kita ini memerlukan keikhlasan lagi. Kira-kira bagaimana ikhlasnya kita? Itu ikhlasnya mereka. Kalau seumpama ibadah yang kita laksanakan itu menurut penilaian daripada salafun saleh dikatakan ibadatul majani, ibadahnya orang-orang gila yang tidak percaya dengan Allah. Itu ibadah hakikatnya sebenarnya kita apa? Kalau memang kita mulia di sisi Allah, tidak akan mencemarkan, tidak akan menurunkan martabat dan kemuliaan kita di sisi Allah. Kalau memang kita mulia, disanjung tidak disanjung, atau juga dikenal atau tidak dikenal. Kalau memang kita ada kedudukan, tetap kedudukan kita tidak akan pudar. Kalau memang kedudukannya rendah, macam manapun dengan pengakuannya itu dan ini, maka Allah tabarakallah bertemu bermimpi mengaku bertemu baginda Nabi secara yaqadha, mimpi melihat baginda, masya Allah tabarakallah. Ada juga yang mengatakan saya meriwayatkan Sahih Bukhari langsung daripada Imam Bukhari dalam mimpi. Ada juga yang untuk apa? Kalau memang betul pun itu bukan untuk jadi perbualan di khalayak orang ramai, itu antara kamu dengan guru dan orang-orang tertentu saja, bukan untuk diceritakan di hadapan orang banyak.
Belum tentu orang yang mendengar tadi itu iya. Kalau orang komplain, kalau memang benaran dia mendapatkan riwayat langsung daripada Imam Bukhari, daripada awal Kitabul Wahyi sampai kepada kitab yang terakhir. Kalau seandainya memang betul pun ramai ada orang yang tidak percaya, maka orang yang komplain yang tidak percaya tadi itu berarti tidak percaya dengan koroman, berarti tidak percaya dengan suatu kebenaran, kan membabitkan orang pada satu kesalahan lagi, pada zandusu. Dan kalau ada benda-benda yang pelih, simpan saja. Al-Habib Abdullah ibn Haddad salah setelah murid beliau mengumpulkan 2 jilid besar, jadi besar sekali kitab, semuanya kalimat beliau. Setelah 2 kitab tadi itu diajukan, diperlihatkan kepada guru beliau, kepada Sayyidul Al-Habib Abdullah ibn Haddad, kata beliau, larutkan semua. Ambil air, tuangkan air ke atasnya, larutkan semua cerita karamat yang kau ceritakan tentang aku. Begitu ulama-ulama kita dahulu menyembunyikan kebaikan mereka, karamat mereka, kemuliaan mereka, seperti mereka menyembunyikan aib-aib atau kesalahan dan ketaksiran mereka masing-masing. Kita yang tak ada pun membuat pengakuan itu dan ini. Nabi kita bersabda, yang menipu umat, yang menipu kami, itu bukan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Maqandal wakafa, yang sedikit tapi cukup, itu lebih mendingan, lebih elok, lebih baik daripada yang banyak tapi melengahkan. Yang walaupun sikit duitnya tapi tak lupa. So kita datang ke masjid, masih ada peluang untuk kita mengaji, masih ada peluang untuk kita belajar, masih ada peluang untuk kita berzikir, masih ada peluang untuk kita melaksanakan salat jamaah, masih ada peluang kita untuk berubudiyah dan bangun bertahajud atau melaksanakan salat doa. Kumat kami mulut kita dengan zikir daripada dengan harta, benda, kekayaan, anugerah yang melimpah ruah, yang sehingga membuat kita jadi lupa daratan. Yang walaupun sedikit tapi cukup, tak juga tidak cukup. Sikit tapi cukup. Nak beli alza, ada duit. Nak beli izra, ada duit. Nak beli Azia, ada duit. Nak beli artis, ada duit. Nak beli pius 94.000 TRD, ada duit. Nak beli fotonak yang TRD 176.000, ada duit. Nah, itu kan. Yang walaupun duitnya sedikit, yang penting cukup. Daripada duitnya banyak tapi tak cukup. Nak beli pesawat, duitnya tak cukup. Biar kita duit tak banyak mana, tapi apa yang kita nak, kita mampu. Itu cukup. Itu saja minta dengan Allah, ya Allah, tanahlah duit yang melimpah ruah. Tapi kalau pada tu nak beli bank modal 5 juta, ada duitnya. Bagus berdoa macam tu. Yang penting jangan sampai melengahkan dan melalaikan kita. Hadis selanjutnya Nabi kita bersabda, ar-raji'u fi hibatihi karraji'i fi qai'i. Orang yang patah balik, ambil balik pemberian yang diberikan, sama saja dengan orang yang menjilat dengan muntah. Sama dengan orang yang menjilat muntah dia sendiri. Riwayat seperti anjing menjilat muntahnya, kan jijik, jorok, kotor, tidak baik, tidak bagus. Kalau pada saat dengan seseorang jangankan muntah, ludah pun kita tanam. Jus ludah, restoran kaham, makan situ, spesialnya walaupun spesial. Jadi tidak lagi rasanya, sebutannya saja. Di Jakarta, Tanah Abang, disampaikan Tanah Abang. Atas lepas masjid, 2 masjid tingkat 8, tingkat 12 masjid paling atas sekali. Tempat beli belah. Kalau seandainya sampai B tidak hamil atau tidak beranak, saya rasa itu memang orang itu datang ke Tanah Abang karena ada bankrupt dan saya berani pastikan macam tu. Cigo ke tak cigo kah, ustaz tak ustaz kah, sebab ku rasakan barang di sana. Orang berbelanja, orang kadang-kadang pergi Tanah Abang itu diantara daripada pusingan tawaf yang ke-7. Betul. Ziarah Syekh mana Bogor, ziarah. Tapi mesti nanti Bandung ujungnya, mesti Tanah Abang, mesti ada restoran Kalimantan, Khatul Istiwa. Itu ikan patin dimasak dalam bambu, memang lain rasanya. Dan tidak ada cawangannya, setakat ada di situ saja. Nanti kita ambilkan hati musasal makan. Tapi musasanya tak panjang mana daripada saya kepada tuan-tuan dan kepada anak cucu nanti makan di restoran itu.
Nabi kita buat perumpamaan orang. Jadi muslimat, kudahkan pada masa anak kawin, terlampau sayangnya kita dengan anak yang kita kawinkan sebab itu anak pertama, maka kita tanggalkan gelang kita yang beratnya tidak kurang daripada 100 gram, mungkin juga dengan subang berlian, mungkin juga dengan kalung, mungkin juga dengan bros peninggalan sejak daripada nenek moyang kita, tasalsul bros tadi itu sejak daripada zaman Gajah Mada atau sejak daripada Fasiti Nurbaya atau apalah dengan bahasanya. Tasalsul bersambung. Jadi pada hari nikahnya kita bagikan bros tadi itu, kita bagikan rantai tadi itu. Mungkin kena kebetulan juga kena faktor apa? Boleh tak kita ambil dari mak dengan anak, bapak dengan anak? Boleh. Itu saja satu-satunya. Kita dengan teman, kita dengan adik-beradik, kita dengan sanak saudara, kita dengan sepupu, sama halnya kita menjilat muntah yang kita muntahkan. Haram hukumnya mengambil pemberian yang sudah kita berikan. Kalau memang sudah kita hadiahkan, jangan patah balik, jangan diambil pemberian yang kita berikan. Hadis selanjutnya, waktu kita sudah habis, 3 hadis yang terakhir insyaallah. Mudah-mudahan Allah takdirkan nanti kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Qala al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Betul, masyaallah tabarakallah. Bala, musibah, malapetaka, problem itu terpaut dengan ucapan. Muwakal terhubung dengan ucapan. Coba kalau tak bercakap, senyap saja. Jangan komen macam-macam. Macam mana dengan lagu-lagu musik? Tanya ulama. Macam mana kira-kira dengan derma organ? Tanya ulama. Macam mana kira-kira bersalaman dengan orang kafir? Tanya ulama. Oh, bukan ulama kan? Ulama juga, tapi tanah jadi risiko. Tanah jadi masalah. Selamat. Tadi yang komen itu dan ini. Tapi saat kita bercakap, ya bukan berarti boleh tak bercakap. Kalau tak bercakap, sedangkan Anda tahu, Anda akan jadi, kita akan jadi syaitan keras. Nabi kita kata syaitan bisu. Kalau kita tahu hukumnya macam mana, hakikatnya seperti apa, terus kita senyap, Nabi kita katakan itu syaitan bisu. Karena kalau sampai begedap perli kita semacam itu. Tapi macam manapun hakikat yang sebenarnya, baik dan buruk, terimbas kita dengan kesannya itu gara-gara perbualan, gara-gara percakapan. Coba kalau kita cakap, coba kalau kita tidak komen, coba kalau kita tidak berbicara, insya Allah kita akan terelak daripada segala gangguan. Begitu asal muasalnya bercakap, kecuali kalau pada saat, kalau pada tuh sudah sampai kepada peringkat wajib atau sampai kepada peringkat dianjurkan dan digalakkan, maka tidak sepatutnya kalau dengan kita tinggal senyap, sebab nanti dengan begitu akan bertanya kepada kita. Kenapa saat ketika ada orang bertanya hukum kamu tidak jujur atau kamu tidak memberikan pencerahan kepadanya? Kenapa ilmu yang Allah bagikan kepada Anda tidak sampaikan dan tidak kongsikan pada umatku? Apakah karena kamu tidak percaya dengan aku? Apakah karena kamu tidak cinta dengan aku? Apakah tidak ada rasa tanggung jawabmu terhadap agama? Wih, panjang pertanyaan baginda kepada kita. Jadi kita tak nalah kalau sampai diinterogasi, disiasat semacam itu oleh baginda. Jadi semampu kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi secara amnya seperti itu, bala itu kadang-kadang problem itu gara-gara karena mulut. Hadis yang terakhir, anak suka senanil musti. Nabi kita bersabda, orang ramai menurut satu sama dengan gigi sisir ataupun juga sikat. Saya sebut sisir. Nih. Alhamdulillah. Tak mahal mana? Dapat pahala. Kan kita boleh pinjamkan. Yang walaupun dia duitnya banyak, hartanya banyak, keretanya mewah, tapi pada masa dia beruduk rambutnya sudah bersifat ke sana kemari. Begitu kita pinjamkan sikat itu, terima kasih betul, masyaallah tabarakallah. Dia pun juga boleh mengemaskan janggutnya, rambutnya. Mungkin yang sekecil jasa kita meminjamkan sikat tadi itu boleh kita atau boleh membawa kita ke dalam surga. Sebab tak ada orang yang riak. Minta resepnya yang Anda pernah minjam. Minta penyataan, minta saya nafas segala macam, minta dada mahal mana? Tak ada nilainya
langsung, tapi sangat-sangat berarti. Coba saja bang yang rambut-rambut panjang tuh kalau tak ada sikat, masalah betul bang. Mesti kan ada sikat, kita rawat, kita betulkan rambut kita. Nabi kita pun juga kalau tak beliau pun yang merawat, yang menyikatkan rambut baginda, Nabi kita minta kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala. Jadi perumpamaan kita itu seperti ini. Perumpamaan kalian semuanya itu seperti dengan gigi sikat. Ka'asnan dan musyrik. Artinya tidak ada kurang lebihnya, ada yang lebih, ada yang rendah. Sebab kalau seandainya ada yang tinggi, ada yang rendah, hancur, koyak kulit kepala kita. Kalau sikatnya macam itu sekali rata begitu, supaya yang lebih, yang kurang, yang sederhana, yang gemuk, yang banyak, yang hebat, yang alim mempunyai sifat tawadhu. Sebab bagaimanapun kita daripada asal muasal yang sama, dengan sang pencipta yang sama, kesudahan yang sama, yang walaupun profesinya berbeda, dia pembantu kita, tapi tetap dia adalah ciptaan Allah. Hanya yang berbeda itu adalah kehidupan. Allah berfirman nanti pada hari kiamat kepada orang-orang miskin. Hadis itu hadis kursi. Allah berfirman kepada mereka, bukan karena aku nak hinakan kamu, bukan karena aku nak rendahkan martabatmu, bukan karena aku ingin menjauhkan kamu, bukan karena aku ingin agar kamu dipandang sinis dan hina, tapi justru aku ingin memuliakan kalian di hari kiamat atau pada hari kiamat. Justru karena aku ingin memuliakan kalian semuanya. Coba tengoklah tuh mereka-mereka yang beratur di padang mahsyar, jelajahi, tengok dan juga pantau. Siapa yang pernah memberikan kamu segelas air? Siapa yang pernah memberikan kepada kamu sekopang duit? Siapa yang pernah memberikan kepada kamu sesuap makanan? Bantu dan tolong dan selamatkan dia untuk mendapatkan rahmat surga. Jadi itu yang mana daulat. Orang-orang miskin itu punya daulat, punya pemerintah dan juga punya kekuatan, maka mereka menyelang ini kan, masuk sana masuk sini, disap-sap tadi tuh, Haji, halo ikut sini Haji, ayo ikut aku. Haji itu terperanjat, haji itu tidak ada keputusan dia masuk Bukit Aman, bukan masuk neraka. Waliyadzubillah. Ternyata si miskin tadi itu, Haji kan aku kan, siapa kamu? Haji pada masa bagi aku apa tadi, big up apa tadi, albek iya kan, iya bila pada masa pengajian Masjid Al Khairiyah yang Tuan Haji tadi itu sudah makan 2 kali di rumah, akhirnya tak lalu makan, maka bukan yang bagi. Nah tadi kan kita makan dulu tadi itu, tak juga menyesal, tapi perut dah kenyang dah. Lumayan juga dapat 2 kali kan. Kalau tidak, kalau seandainya hanya setakat, kalau kita tahu lah tadi makan 2 kali itu sekali kan? Sekali aja, lebih saja. Oh kita aja yang makan 2 kali. Oh, kami tadi di bawah ada makan, lepas hampir kenyang dan hampir habis dah, baru Albek datang menyusul. Maka masing-masing akan kembali ke rumah. Saya pun juga ikut bawa tadi, saya bagikan sama anak-anak. Seperti itu. Jadi jangan kedekut dan jangan diperli, jangan dipandang sedikit, jangan dipandang kecil. Mungkin dengan buah tamal, mungkin dengan buah rambutan, mungkin juga dengan durian, mungkin dengan cempedak. Tuh, besi pak, cempedak tak ada nilai, tak ada harga pada musimnya. Durian sekilo, musangking kadang-kadang sampai 30 RM sampai 40-an. Tapi kalau pada waktu musimnya setakat dalam 15-an saja, itu musang. Kalau kambing king macam mana? Harganya langsung. Saya di Kelantan tengok toko begini 5 ringgit ya. Ya Allah, bila nak habis. Kalau kita makan sampai 3-4 biji sehari pun takkan habis setompo bang, setompo 5 ringgit ya. Coba kalau di KL, coba kalau bukan musimnya, bijinya atau sekilonya paling tidak dalam 5-6 ringgitan. Jadi